Rauf TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami meluncurkan 29 unit armada terkhusus untuk penanganan e-commerce untuk mempermudah pelanggan, terutama seller dan buyer, untuk di rumah saja biar Indah Logistik yang mengantar paket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Didukung dengan unit terbaru ini, Indah Logistik telah bisa melayani kiriman baik itu dokumen maupun barang yang terkecil. Alhamdulillah, ini mobil terbaru kami, Grand-Max, ada baru keluar 29 unit. Begitu juga dengan City Courier motor kita sudah kita siapkan dengan personelnya, dengan SDM-nya. Begitu juga kita telah mempunyai layanan kiriman towing motor dan begitu juga towingnya mobil. Semoga dengan meluncurkan unit terbaru ini, customer kami puas dengan layanan kami dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah berjalan dengan lancar dan sukses acara launching dan konvoi armada terbaru PT Indah Logistik, yang mana armada terbaru ini kami khususkan untuk melayani customer e-commerce dan customer City Courier PT Indah Logistik. Semoga dengan armada terbaru ini PT Indah Logistik bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya sesuai dengan moto operasional PT Indah Logistik, jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak baik yang dikeluarkan dari mulut itu adalah mencaci, memaki, menghina, mencari-cari kesalahan orang lain. Yang amat tercetek sekali manusia adalah tidak pernah mencari kesalahannya. Ibnu Athaillah menyebut orang yang bersyukur itu adalah orang yang mempergunakan semuanya untuk dimanfaatkan kepada Allah. Lawannya apa? Orang yang kufur
adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan pemberian Allah itu untuk membawanya dekat kepada Allah. Itu namanya orang kufur. Maka Ibnu Athaillah membagi bagaimana bersyukur itu. Ada mensyukuri nikmat itu dalam bentuk lisan. Ada mensyukuri nikmat itu dalam bentuk qalbu. Ada mensyukuri nikmat itu dalam bentuk al-jawarih, dengan tubuh kita ini. Ada 3. Dengan lisan, dengan hati, dengan anggota tubuh. Bagaimana orang bisa mensyukuri nikmat dalam bentuk lisan? Lisannya itu yang keluar dari mulutnya adalah yang baik-baik. Yang terbaik daripada apa yang dikeluarkan dari mulut itu adalah berzikir. Yang tidak baik yang dikeluarkan dari mulut itu adalah mencaci, memaki, menghina, mencari-cari kesalahan orang lain. Yang amat terjelek sekali manusia adalah tidak pernah mencari kesalahannya. Yang ada dalam hidupnya hanyalah mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Maka orang yang bersyukur melalui mulut, dia berzikir. Dalam bentuk membaca kalimah-kalimah, seperti dia solat, dia membaca Al-Quran, maka lidahnya berzikir. Bersyukur dalam bentuk kalbu, dia merasakan pemberian Allah itu kepadanya. Dia menikmati pemberian Allah, dia merasakan lezat. Ya, lezat itu bahasa kita apa itu? Dia merasa enak dengan segala pemberian Allah, baik pemberian Allah itu disukai oleh akal ataupun pemberian Allah itu tidak disukai oleh akal. Contohnya, sesuatu yang diberikan oleh Allah yang disenangi oleh akal itu sehat, kaya. Ya, senang akal itu seperti itu. Main-main, itu menurut akal. Akal tidak senang ada sakit, ada susah, tidak senang itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka kita bersyukur lewat kalbu. Kalbu itu merasakan nikmat bersama Allah. Nah, sekarang kita tanya, saya dengan zikir yang dilakukan oleh Ustaz Zeki tadi, saya senang atau tidak? Saya tidur di belakang atau hanya mendengarkan saja? Atau saya bosan atau tidak bosan? Saya secara psikologis, tadi di antara ibu yang di belakang ini ada yang bosan dia. Bosan dia. Apalah yang dibaca oleh Ustaz Zeki ini, sudah keras-keras suaranya ngaji seperti itu. Apalah ini. Sebentarlah ini ada kesempatan tidur ini, katanya tidur dia. Apa namanya? Dia tidak merasa nyaman, dia tidak merasa lezat. Ada zikir apa? Ada bersyukur itu dalam bentuk al-jawarih. Organ tubuhnya ini, anggota tubuhnya ini berzikir. Ibu, bagaimana cara tangan bersyukur? Bagaimana cara telinga bersyukur? Bagaimana cara mata bersyukur? Bagaimana cara perut bersyukur?
Bahkan Ibnu Athaillah menyebutnya bagaimana cara kemaluan kita bersyukur. Bagaimana jantung kita bersyukur. Bagaimana limpa kita bersyukur. Bagaimana ginjal kita bisa bersyukur. Jadi Ibnu Junaid bertanya orang kepadanya, bagaimana cara tangan bersyukur? Jawab, tidak tenang, tidak nyaman tangan ini kalau belum mengerjakan yang baik. Belum tenang dia, belum nyaman dia kalau dia belum melakukan kebaikan. Tangan. Bagaimana cara kaki bersyukur? Belum tenang, belum nyaman kaki ini kalau dia tidak pergi ke tempat yang baik-baik, seperti ke masjid, pergi solat berjamaah, pergi mengaji. Bagaimana cara mata bersyukur? Belum aman dia hari ini kalau belum melihat Al-Quran. Bagaimana cara telinga bersyukur? Belum damai otaknya kalau belum mendengarkan Al-Quran, walaupun sebentar. Ibu mana senang mendengarkan lagu India daripada lagu Al-Quran? Mana yang tenang ibu? Mana yang suka ibu? Kan ada orang pakai handset sekarang. Di mana saja dipasang handset di telinganya. Atau ada orang baca tartil Al-Quran, lalu ada nyanyian. Mana yang senang kita dengar? Itu namanya kalau dia masih tenang mendengarkan nyanyi-nyanyian yang lain, maka telinganya belum disebut telinga yang bersyukur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah. Rauf TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami meluncurkan 29 unit armada terkhusus untuk penanganan e-commerce, untuk mempermudah pelanggan, terutama seller dan buyer, untuk di rumah saja, biar indah logistik yang mengantar paket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Didukung dengan unit terbaru ini, Indah Logistik telah bisa melayani kiriman, baik itu dokumen maupun barang yang terkecil. Alhamdulillah, ini mobil terbaru kami, Grandmax, ada baru keluar 29 unit. Begitu juga dengan City Courier motor kita, sudah kita siapkan dengan personelnya, dengan SDM-nya. Begitu juga kita telah mempunyai layanan kiriman towing motor, dan begitu juga towingnya mobil. Semoga dengan diluncurkan unit terbaru ini, customer kami puas dengan layanan kami, dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah berjalan dengan lancar dan sukses acara launching dan konvoi armada terbaru PT Indah Logistik, yang mana armada terbaru ini kami khususkan untuk melayani customer e-commerce dan customer city courier PT Indah Logistik. Semoga dengan armada terbaru ini PT Indah Logistik bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya sesuai dengan moto operasional PT Indah Logistik, jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengajak pemirsa mengenal makanan tradisional dari Sumatera Barat, tepatnya daerah Parangpanjang. Parangpanjang adalah kota dengan wisata kulinernya yang khas. Salah satunya adalah nasi kabaka. Yuk kita simak video berikut. Nasi kabaka adalah kuliner asal kota Parangpanjang, Sumatera Barat yang berarti nasi untuk bekal. Nasi kabaka ini dibungkus secara padat dengan daun pisang dan lauk pauk berada di dalam nasi tersebut. Nasi ini bisa tahan hingga 10 jam, oleh karena itu cocok untuk menjadi bekal dalam perjalanan jauh. Asal mula adanya kuliner ini adalah kebiasaan dari ibu-ibu dahulu menyediakan bekal bagi anggota keluarga yang akan bekerja di ladang atau berburu serta untuk anak yang hendak sekolah. Sekilas, nasi baka tidak jauh berbeda dengan nasi bungkus biasanya. Namun, berbeda dengan cara dan proses pengemasannya, nasi baka dibungkus dengan daun pisang yang telah disangrai. Adapun perbedaannya dengan nasi remas yaitu dari segi lauk. Lauk pada nasi kabaka merupakan lauk yang diolah dengan cara digoreng saja. Tidak diberi kuah gulai lazimnya nasi remas atau nasi padang. Penyajian tanpa kuah santan atau gulai ini bertujuan agar nasi tersebut terjaga ketahanan dan tidak mudah basi. Keberadaannya bertebaran di kota hingga ke desa pinggiran. Namun di tempat asalnya rumah makan ini selalu punya sajian yang berbeda dan berciri sendiri. Seperti di Pariaman dikenal nasi sebungkus kenyang atau nasi sek. Lauknya ikan segar yang baru dibawa dari laut. Di Bukit Tinggi ada nasi kapau yang khas dengan usus padat berisi. Sedangkan di kota Parangpanjang ada nasi kabaka yang sajiannya dibungkus daun pisang. Pemerintah kota Parangpanjang menjadikan panganan ini sebagai salah satu daya tarik wisata kuliner. Karena Parangpanjang memang dikenal dengan masakannya yang nikmat. Hal ini didukung cuaca wilayah yang berada di ketinggian sehingga sering bercuaca dingin. Nasi kabaka khas Parangpanjang Sumatera Barat ini rasanya mantap banget. Rugi deh bagi kalian yang sudah pergi ke Parangpanjang tapi tidak mencoba nasi kabaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami meluncurkan 29 unit armada terkhusus untuk penanganan e-commerce untuk mempermudah pelanggan, terutama seller dan buyer, untuk di rumah saja, biar Indah Logistik yang mengantar paket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Didukung dengan unit terbaru ini, Indah Logistik telah bisa melayani kiriman
baik itu dokumen maupun barang yang terkecil. Alhamdulillah, ini mobil terbaru kami, Grand Max, ada baru keluar 29 unit. Begitu juga dengan City Courier motor kita, sudah kita siapkan dengan personelnya, dengan SDM-nya. Begitu juga kita telah mempunyai layanan kiriman towing motor, dan begitu juga towingnya mobil. Semoga dengan diluncurkan unit terbaru ini, customer kami puas dengan layanan kami dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah berjalan dengan lancar dan sukses acara launching dan konvoi armada terbaru PT Indah Logistik, yang mana armada terbaru ini kami khususkan untuk melayani customer e-commerce dan customer City Courier PT Indah Logistik. Semoga dengan armada terbaru ini PT Indah Logistik bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan moto operasional PT Indah Logistik, jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa kuliner Indonesia, Anda pasti sudah tahu dong dengan kuliner Indonesia yang satu ini. Bentuknya yang kotak-kotak dan ditusuk dengan lidi. Banyak yang belum mengetahui kalau sate Padang ada 3 varian, tentunya juga memiliki cita rasa yang berbeda. Yuk kita simak infonya. Sate Padang adalah sebutan untuk 3 jenis varian sate di Sumatera Barat, yaitu sate Padang, sate Padang Panjang, dan sate Pariaman. Sate Padang berbahan daging sapi, lidah atau jeroan dengan bumbu kuah kacang kental mirip bubur, ditambah cabai yang banyak sehingga rasanya pedas. Sate Padang Panjang dibedakan dengan kuah satenya yang berwarna kuning, sedangkan sate Pariaman kuah
berwarna merah. Rasa kedua jenis sate ini juga berbeda, sedangkan sate Padang mempunyai perpaduan rasa dari kedua jenis varian sate, yaitu sate perang panjang dan sate Pariaman. Nah, biar nggak penasaran, kita akan membahas gimana sih proses pembuatan sate Padang. Yuk kita simak infonya. Siapkan daging segar, direbus 2 kali agar lunak. Daging diiris-iris, kemudian dilumuri dengan bumbu dan rempah. Sementara itu, air rebusan digunakan sebagai kuah kaldu, bahan membuat kuah sate. Lalu, kuah kaldu ini dicampur dengan 19 macam bumbu rempah yang telah dihaluskan. Di antaranya bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan serai. Dicampur dengan berbagai macam cabai. Seluruh bumbu kemudian dijadikan satu dan dimasak selama 15 menit. Rempah-rempah inilah yang membuat rasa kuah sate menjadi kaya rasa. Lalu sate dibakar saat dipesan saja menggunakan arang dari tempurung kelapa. Dimakan dalam keadaan hangat, biasanya ditambah dengan keripik balado khas Minang. Terlepas dari mitos negatifnya, daging sapi yang kerap digunakan dalam porsi makanan khas Minangkabau ini diketahui mengandung gizi yang tidak sedikit loh. Di dalam daging sapi yang kita konsumsi sebetulnya mengandung protein untuk massa otot, zat besi untuk mencegah anemia, selenium dan zinc untuk meningkatkan kekebalan tubuh, vitamin B kompleks untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, omega 3 untuk memelihara sistem syaraf pusat, dan juga lemak sebagai sumber tenaga. Meski lekat dengan kolesterol dan isu tidak sehat, selama sate Padang dinikmati dalam porsi yang tidak berlebihan, niscaya kandungannya akan bermanfaat maksimal untuk tubuh Anda kok. Jadi walaupun sate Padang ini nagih banget, jangan sampai kelewatan rakus ya. Aroma rempah yang kuat serta cita rasa yang pedas sedap menggoyah lidah telah terbukti ampuh menjadikan Padang sebagai kuliner juara sepanjang masa. Untuk itu, kita mesti bangga telah memiliki harta berharga seperti sate Padang yang membanggakan Nusantara. Meski berbeda-beda penampilan, rasa, dan daerahnya, semua jenis sate ini secara umum dikenal dengan sebutan sate Padang. Siapa sih yang gak kenal dengan kuliner yang satu ini? Makanan khas Yogyakarta ini mampu memikat penikmat kuliner sejagat raya dengan cita rasa yang berbeda. Gudeg merupakan makanan manis dan gurih yang terbuat dari buah nangka muda yang menjadi kuliner khas Yogyakarta. Sehingga Yogyakarta dikenal sebagai kota gudeg. Kita akan membahas seputar kuliner yang satu ini. Mari kita simak videonya. Dari mana dan bagaimana sejarah makanan tradisional ini? Menurut sejarah sekitar tahun 1500 Masehi, Kerajaan Mataram Islam sedang mengalami pembangunan yang besar di Kota Gede. Saat itu terdapat banyak sekali pohon nangka. Buahnya yang masih muda disebut gori. Buah ini dipetik dan diolah menjadi sayur untuk memberi makan para pekerja yang jumlahnya sangat banyak. Saking banyaknya, makanan olahan dari nangka muda ini harus diaduk menggunakan alat seperti dayung. Dalam bahasa Jawa, mengaduk disebut juga dengan hangudeg. Gudeg merupakan olahan nangka muda yang dimasak cukup lama dengan campuran santan. Selain itu, gudeg juga dimasak dengan daun jati yang kemudian memberikan efek warna kecoklatan. Pada umumnya, gudeg dihidangkan dengan nasi, telur, tahu, tempe, potongan ayam, serta sambal goreng krecek atau kulit sapi yang dikeringkan. Kemudian dipotong-potong dan dijadikan kerupuk kulit. Areh gudeg, secara umum areh merupakan siraman santan yang ada di atas sayur gudeg. Ada kurang lebih 3 jenis gudeg yang terkenal berdasarkan jenis arehnya, yaitu gudeg kering, yang santan arehnya lebih kental.
gudeg basah yang memiliki areh lebih encer, serta gudeg khas Solo yang arehnya putih. Areh inilah yang membuat rasa gudeg menjadi lebih gurih. Cara membuat gudeg: pertama-tama masukkan nangka ke dalam panci, tambahkan santan, lengkuas, daun salam, dan bumbu halus. Masak di atas api kecil hingga berwarna kecoklatan. Setelah nangka berubah menjadi kecoklatan, tambahkan telur bebek, masak hingga matang, angkat lalu sisihkan. Setelah itu kita masuk ke tahap pembuatan areh. Masukkan santan dan kaldu ke dalam panci, gunakan api sedang. Tambahkan daun salam, lengkuas, serai, dan bumbu halus. Aduk hingga rata. Masak hingga mendidih, jaga jangan sampai santan pecah. Lalu angkat dan sisihkan. Sajikan gudeg dengan siraman areh dan telur bebek di atasnya. Kuliner tradisional yang satu ini memang tiada duanya. Kalau jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa kuliner khasnya ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami meluncurkan 29 unit armada terkhusus untuk penanganan e-commerce untuk mempermudah pelanggan, terutama seller dan buyer, untuk di rumah saja biar indah logistik yang mengantar paket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Didukung dengan unit terbaru ini, Indah Logistik telah bisa melayani kiriman baik itu dokumen maupun barang yang terkecil. Alhamdulillah, ini mobil terbaru kami, Grandmax, ada baru keluar 29 unit. Begitu juga dengan City Courier motor kita, sudah kita siapkan dengan personelnya, dengan SDM-nya. Begitu juga kita telah mempunyai layanan kiriman towing motor, dan begitu juga towingnya mobil. Semoga dengan meluncurkan unit terbaru ini, customer kami puas dengan layanan kami dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah berjalan
dengan lancar dan sukses acara launching dan konvoi armada terbaru PT Indah Logistik, yang mana armada terbaru ini kami khususkan untuk melayani customer e-commerce dan customer city courier PT Indah Logistik. Semoga dengan armada terbaru ini PT Indah Logistik bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya sesuai dengan moto operasional PT Indah Logistik, jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami meluncurkan 29 unit armada terkhusus untuk penanganan e-commerce untuk mempermudah pelanggan, terutama seller dan buyer, untuk di rumah saja biar Indah Logistik yang mengantar paket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Didukung dengan unit terbaru ini, Indah Logistik telah bisa melayani kiriman baik itu dokumen maupun barang yang terkecil. Alhamdulillah, ini mobil terbaru kami, Grandmax, ada baru keluar 29 unit. Begitu juga dengan City Courier motor kita sudah kita siapkan dengan personelnya, dengan SDM-nya. Begitu juga kita telah mempunyai layanan kiriman towing motor dan begitu juga towingnya mobil. Semoga dengan diluncurkan unit terbaru ini, customer kami puas dengan layanan kami dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah berjalan dengan lancar dan sukses acara launching dan konvoi armada terbaru PT Indah Logistik, yang mana armada terbaru ini kami khususkan untuk melayani customer e-commerce dan customer city courier PT Indah Logistik. Semoga dengan armada terbaru ini PT Indah Logistik bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya sesuai dengan moto operasional PT Indah Logistik, jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa serba berilmu pengetahuan, banyak inovasi yang diciptakan guna menunjang sektor ekonomi di tengah masyarakat. Salah satunya, inovasi pengembangan dan peningkatan hasil produksi petani padi dengan sistem tanam jajar legowo. Kesejahteraan masyarakat adalah prioritas pemerintah, sehingga inovasi penunjang akan selalu dimaksimalkan. Jadi jajar legowo ini sistem pertanaman padi sebenarnya sudah lama untuk meningkatkan produksi padi dalam hal lewat menambah rumpun tanaman padi. Jadi umpamanya 1 hektar itu umpamanya satu kawasan ya, yang biasanya umpamanya kita ambil contoh satu kawasan 1 piring satu petak sawah itu biasanya umpamanya taruhlah sekitar 500 rumpun, biasa umpamanya seperti itulah, sekitar sawah nanti dari 500. Tapi dengan sistem jajar legowo ini bisa bertambah, ada 30% kalau sistemnya 21. Kemudian ada yang sekitar 11% tambahnya kalau sistemnya ada 41, ada sistem 61. Jadi kalau dari 500, kalau 100 supaya murah, petakan pemain 100 rumpun. Kalau sistem kita pakai sistem jajar legowo sistem 21, ini akan ada penambahan populasi rumpun sebanyak 33%. Berarti menjadi 100 tambah 33 rumpun menjadi 133 rumpun. Penambahan rumpun dalam satu petakan. Jadi kalau 100 itu umpamanya taruhlah hasilnya nanti 100 kg umpamanya. Dengan 133 rumpun tentu menjadi 133 kg. Otomatis produksi padi kita meningkat hanya dalam satu petak, kemudian pada waktu yang sama, kemudian panennya sama, kemudian peningkatan hasil. Jadi memang dianjurkan untuk jajar legowo ini. Itu dalam segi hasil. Kemudian dalam segi ekonomis pencahayaan, karena sistemnya 21, kan ada ruang kosong setelah 2 rumpun, kan ada kosong berapa sekian sentimeter kosong. Cahaya matahari akan lebih masuk ke rumpun tanaman, sehingga hama bisa dikurangi. Perkembangan hama karena tidak lembab, ini bisa dikurangi sebaran hamanya. Kemudian saat kita penyiangan, pemupukan, itu lebih enteng kita ke jalan di antara sela-sela yang agak lapang itu. Kalau 21 berarti kan 22 lapang, kemudian 2 lagi yang agak rapat, seperti itu. Kalau yang 41, 4 rumpun rapat, agak renggang, kemudian rumpun lagi rapat, renggang. Setelah itu kita bisa jalan pemupukan, kemudian juga penyiangan, kemudian juga pengentasan nama, nanti penyemprotan, jika kita bisa tidak merusak padi yang ada pada saat kita lewat. Jadi banyak keuntungannya. Pertama tadi produksi bisa meningkat 33%, penyiangan, kemudian pemupukan, kemudian pengentasan nama bisa ditekan, kemudian pencahayaan mudah masuk ke rumpun tanaman sehingga perkembangan hama bisa ditekan. Dian Resmiati melaporkan. Satwa liar dan langka sangat dilindungi di Indonesia karena merupakan warisan luhur yang harus dijaga kelestariannya. Polda Sumbar berhasil menangkap ZK karena kedapatan memperjualbelikan satwa yang dilindungi oleh negara. Informasi pelaku didapat dari pecinta satwa yang mengetahui bahwa adanya aktivitas jual beli hewan yang dilindungi di tokonya, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka oleh jajaran Polda Sumbar. ZK merupakan karyawan BUMD dan juga pemilik toko burung di daerah Alahan Panjang. Ia menjelaskan bahwa hewan tersebut didapat dari warga dan berinisiatif menjualnya kembali. ZK umur 47 tahun, suku Minang, pekerjaan karyawan BUMN, BUMD, alamat di Kabupaten Solo. Waktu kejadian hari Minggu 24 Januari 2001 sekira pukul 14.30, mana barang bukti dan dapat di depan ini 2 ekor satwa jenis oa kuku
itu semua lumpuh dalam keadaan hidup. Ini akan didirikan di KSDA provinsi. Kemudian 32 ekor satwa jenis cucak hijau. Oh, ini ada di luar ya, ada 32 ekor satwa jenis cucak hijau dalam keadaan hidup dan telah dititip di KSK provinsi. 1 ekor cucak ranting dalam keadaan hidup dan juga telah dititip di KSDH. Kemudian 1 ekor pinoy dalam keadaan hidup. Pinoy ini belum juga, jadi sudah dititip juga di KSDH. Kemudian 4,7 kg sisik terenggiling yang masih dalam, ini ada sekitar 4,7 kg. Terenggiling ini kalau di Indonesia mungkin kalau di Jakarta harganya sekitar 1 sampai 2 juta. Dan kalau sudah di Tiongkok sana itu harganya sampai 3.000 US dollar. Kalau dilupakan itu jadi sekitar 42 juta. 1 kilonya dalam keadaan kering gitu. Ya, dalam keadaan kering begini ini kalau sudah sampai di Tiongkok sana 3.000 US dollar. Jadi 1 kilo ini kan 4 kilo. Kalau di Indonesia sebenarnya sekitar 200 juta. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dikenakan hukuman kurungan paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dian Resmiati, Nurul Anissa, melaporkan. Dalam rangka meningkatkan sektor ekonomi di tengah pandemi, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Barat atau HIPMI Sumbar merangkul para generasi muda untuk terus berkarya. Pemuda, sebagai generasi harapan bangsa, menjadi sasaran bagi HIPMI untuk optimis mengembangkan sektor perekonomian dengan ide-ide yang inovatif. Kami telah menciptakan 6 HIPMI perguruan tinggi. HIPMI perguruan tinggi ini Pak adalah unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus-kampus Pak. Jadi masuk HIPMI itu Pak bisa melalui HIPMI perguruan tinggi, bisa melalui daerah-daerah BPC. Nah, jadi ini ada HIPMI perguruan tinggi. Memberdiri ada HIPMI perguruan tinggi. Ini bangga saya Pak. Ini adalah calon penerus estafet dari ekonomi Sumatera Barat Pak. Terima kasih adik-adik yang telah hadir. Ada dari Universitas Imam Bonjol, Bang Ihan, terus juga Universitas Andalas, dan ada Universitas UNP juga, ada Tamsis juga, terus Politeknik juga ada Pak, dan setiap saya diskusi dengan Pak Rektor Pak, ketika beliau mengumpulkan UKM-UKM ini Pak, HIPMI selalu yang paling terbanyak Pak. Satu UKM itu kami bisa mencapai 100 sampai 200 orang peserta. Para pelaku ekonomi sangat terdampak karena adanya pandemi yang hampir setahun melanda. Hal itu ditandai dengan maraknya pelaku usaha yang memangkas para pekerjanya. Parahnya lagi, banyak juga yang gulung tikar karena habisnya modal. Hal tersebut sangat miris dan tak menutup kemungkinan juga banyak terjadi pada pelaku usaha di Kota Padang. Jadi karena usaha-usaha mikro itu pertama mereka tutup, kemudian yang kedua mau nggak mau tadi saving atau modal dipakai untuk biaya hidup, itu yang terjadi. Kemudian di atas 60% usaha mikro kecil mengurangi tenaga kerja, betul. Makanya tenaga kerja sektor formal perusahaan mungkin terdata dengan baik, yang tidak itu mungkin ya tadinya mungkin karyawan rumah makan, atau mungkin karyawan. Walaupun kadang usaha kaki lima biasanya kan banyak juga karyawannya kan. Apa yang mesti kita lakukan dengan kondisi seperti ini di bidang pariwisata dan industri kreatif? 2 kata, adaptasi dan inovasi. Nah, inovasi ada tantangannya, tantangan pelaku usaha ada. Nanti saya sampaikan juga tantangan kepolisian apa. Harus ada perubahan ya, betul, perubahan menjadi sangat radikal, drastis perubahan yang terjadi hari ini. Tapi di balik itu tetap ada yang namanya peluang.
Banyak orang, ada juga sekarang ini orang yang kaya karena pandemi, Pak. Bisnisnya kemudian bertransformasi, kemudian dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa di masa pandemi ini. Nah, tantangan Kamtibnas ini pasti ini nih. Yang tadi sudah disampaikan, PHK banyak, orang yang tadi dikasih keringanan rumah, apa namanya itu? Asimilasi. Harapannya lebih baik malah nggak pakai kacau gitu di luar. Artinya apa? Maraknya kriminalitas, betul. Saya aja awal-awal COVID terjadi itu setiap hari datangin preman dan toko, Pak, minta ini lah, minta itu lah, gitu kan. Nah, kalau ketemu saya mereka mungkin nggak jadi gitu. Kalau ketemu adik-adik, malah itu sering terjadi. Kekerasan juga terjadi, premanisme, penipuan. Ya kadang-kadang parkir sekarang bayarannya udah gak karuan gitu dengan cara-cara premanisme. Kenapa orang susah hidup semua kan? Potensi kekacauan dan anarkis akibat resesi. Dulu awal kita terjadi penjarahan kan waktu awal-awal terjadi COVID. Tapi kita berharap tidak terjadi. Masuk juga demonstrasi, umpamanya demonstrasi ini ya, demonstrasi mana? Demonstrasi orang-orang yang mereka merasa mendapat BLT tapi nggak dapat gitu. Itu juga sering jadi demonstrasi. Ancaman kerumunan berpotensi menyebar virus COVID. Nah ini juga sering menjadi ancaman-ancaman terhadap Kamtibmas, dan di mana kita bisa bersinergi. Saya pikir banyak ruang yang bisa kita sampaikan antara usaha dan Dian Resmiati melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami meluncurkan 29 unit armada terkhusus untuk penanganan e-commerce untuk mempermudah pelanggan, terutama seller dan buyer, untuk di rumah saja biar indah logistik yang mengantar paket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Didukung dengan unit terbaru ini, Indah Logistik telah bisa melayani kiriman baik itu dokumen maupun barang yang terkecil. Alhamdulillah, ini mobil terbaru kami, Grandmax, ada baru keluar 29 unit. Begitu juga dengan City Courier motor kita sudah kita siapkan dengan personelnya, dengan SDM-nya. Begitu juga kita telah mempunyai layanan kiriman towing motor, dan begitu juga towingnya mobil. Semoga dengan meluncurkan unit terbaru ini, customer kami puas dengan layanan kami dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah berjalan dengan lancar dan sukses acara launching dan konvoi armada terbaru PT Indah Logistik. Yang mana armada terbaru ini kami khususkan untuk melayani customer e-commerce dan customer city courier PT Indah Logistik. Semoga dengan armada terbaru ini PT Indah Logistik bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya sesuai dengan moto operasional PT Indah Logistik, jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran terkait penutupan Gor Agus Salim di hari Sabtu dan Minggu, tanggal 23 sampai 24 Januari 2021, dari pukul 5 hingga 10 pagi. Penutupan tersebut dilakukan guna mengembalikan fungsi dari tempat olahraga dari kegiatan yang tidak sesuai pada tempatnya. Dan ini nanti akan dievaluasi. Apakah ini akan tetap dilanjutkan atau cuma sekali itu. Jadi gunanya adalah untuk mengurai kerumunan massa yang membuat Gor Haji Agus Salim sudah seperti pasar. Jadi ini gunanya untuk bagaimana agar tidak terjadi penyebaran pandemi COVID-19. Itu aja maksudnya. Jadi sekarang ini kan memang banyak itu pedagang-pedagang yang ada di sana, bahkan pedagang-pedagang kebutuhan harian. Jadi bukan penggunanya bukan seperti yang diinginkan lagi. Itulah makanya pihak kepolisian mengambil tindakan seperti itu. Penolakan dari para pedagang dan masyarakat yang bisa berolahraga di pagi hari pada weekend pasti bergejolak. Namun, pihak Dispora Sumbar berharap masyarakat paham dan mau menerima. Jadi kami mengharapkan kepada masyarakat agar bisa menerima kenyataan seperti ini untuk demi kebersamaan kita juga. Untuk bagaimana masyarakat juga bisa bebas untuk berolahraga, menghirup udara segar di Gor Haji Agus Salim. Itu aja. Kalau dari aparat Pak, dari rapat yang kemarin itu siapa aja yang akan dikerahkan untuk mengamankan? Jadi besok pukul 5 pagi itu nanti akan apel dari Satpol PP, TNI, Polri ya, dan juga beberapa dari pihak pengelola GOR. Itu yang akan hadir besok. Saya juga akan hadir besok pagi. Itu langsung di Gor Agus Salim Pak? Iya, kami apel pagi di depan Teratai besok. Dian Resmiati melaporkan. Kemakmuran masyarakat kian langka untuk dirasakan di masa pandemi yang serba membatasi aktivitas, baik aktivitas pendidikan, ekonomi, kebudayaan maupun sosial. Terlebih lagi di bidang perekonomian yang bukan lagi menjadi rahasia umum, karena semua kalangan merasakan dampak dari kemerosotan ekonomi. Di masa pandemi itu apa perekonomiannya? Agak sepi menggali ini. Ya, sepi ya? Iya, sepi. Kalau dari jualan Bapak, biasanya dari Siko ke Masya Pak Baputa Pak? Abah sampai ke Lolong, ke Purui, Puta-Puta di pulang balik, ke Karang, ke Jati, keliling lah ya, tapi laut. Di Kota Padang terdapat sebuah daerah yang berisikan bangunan-bangunan tua yang kian kerap dijuluki sebagai kota tua atau kota mati. Daerah tersebut adalah Kampung Pondok di Kota Padang. Peninggalan dari bangunan tua yang sempat jaya di masanya itu menjadi bukti bahwa dulu perekonomian masyarakat tersebut pernah berada di masa yang kaya dan berkecukupan. Namun, berdasarkan pengamatan Persada Pos di lapangan, bahwa kini daerah tersebut menjadi seperti kota tua yang usang. Kalau dari hasil penjualan Pak, dalam sehari kira-kira sampai berapa? Yang dijual tadi ada 45 dari pagi. 45.000? Iya, 45.000.
Kalau dari program pemerintah Batanggu kan ada bantuan Pak. Bapak ada dapat bantuan Pak? Alhamdulillah ada dapat ya. Lain dapat. Ada Dapat ya. Bantuan lain dapat. Bantuan yang model apa Pak? Yang apa 300, ada yang 600 ya contohnya. Dari kelurahan dari RT. Dian Resmiati melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami meluncurkan 29 unit armada terkhusus untuk penanganan e-commerce untuk mempermudah pelanggan, terutama seller dan buyer, untuk di rumah saja biar indah logistik yang mengantar paket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Didukung dengan unit terbaru ini, Indah Logistik telah bisa melayani kiriman baik itu dokumen maupun barang yang terkecil. Alhamdulillah, ini mobil terbaru kami, Gramax, ada baru keluar 29 unit. Begitu juga dengan City Courier motor kita sudah kita siapkan dengan personelnya, dengan SDM-nya. Begitu juga kita telah mempunyai layanan kiriman towing motor dan begitu juga towingnya mobil. Semoga dengan diluncurkan unit terbaru ini, customer kami puas dengan layanan kami dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah berjalan dengan lancar dan sukses acara launching dan konvoi armada terbaru PT Indah Logistik, yang mana armada terbaru ini kami khususkan untuk melayani customer e-commerce dan customer City Courier PT Indah Logistik. Semoga dengan armada terbaru ini PT Indah Logistik bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya sesuai dengan moto operasional PT Indah Logistik, jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik hak atas tanah dan bangunan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH Padang memicu kegaduhan.
Hal tersebut didasari oleh Surat Kementerian Keuangan Nomor 40/WKN.6/WKN.KNL.01/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang aset bekas milik asing Tionghoa. Kasus tersebut dari masing-masing pihak sangat bertolak belakang, baik dari pihak UNP yang mengakui tanah dan bangunan tersebut miliknya, serta begitu juga dengan pihak STIH yang juga beralasan yang sama. Ini kan tanah negara, jadi UNP menguasai tanah ini sudah sejak STO lagi, sudah tahun 70 berapa lagi tuh, 8-an ya. Belum ada STIH nih, belum ada apa ini, STIH numpang di sini apa nampak STIH. Ya kita udah di sini, UNP sudah di sini, 79, 78 sudah di sini. Ya. STO itu kan merger ke sana. Jadi sekarang memang kita sangat membutuhkan untuk pengembangan kampus ya UNP, karena UNP kita akan PTNBH, jadi kita perlu lahan untuk pengembangan laboratorium Fakultas Pariwisata Perhotelan. Nah, ini tempatnya kan strategis, ya strategis untuk menunjang pendidikan kita. Oleh sebab itu kami mencoba kooperatif dengan kawan-kawan di STIH. Udah kita negosiasi melalui kooperatif, melalui semua jalur kita coba untuk komunikasi. Ya. Nah, tapi mereka tetap juga jadi tetap juga tidak mau meninggalkan. Akhirnya kemarin kita surati, tolong kita akan minta bantu dikosongkan. Kalau tidak dikosongkan, kami akan mengosongkan secara paksa sesuai dengan saran dari pengadilan, saran dari Sekaitan konflik itu, pihak Polda Sumbar juga menjelaskan bahwa pihaknya diminta oleh pihak UNP untuk pengamanan. Selamat pagi. Jadi perlu kami jelaskan di sini bahwa pihak dari UNP minta pengamanan kepada kami pihak kepolisian. Jadi kami telah mendapat informasi bahwa pihak UNP telah 2 kali melayangkan surat kepada pihak STIH. Kemudian dari pihak STIH sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Akhirnya dari pihak UNP minta pengamanan untuk pengosongan daripada isi yang ada di dalam bangunan ini. Jadi dari kami dari pihak kepolisian, terutama Polda Sumbar, menurunkan 45 orang personil. Ada dari unsur Samapta, kemudian dari Lantas, kemudian dari Intel, dan dari Reskrim Jumlahnya semua 45 orang. Jadi kemudian setelah kita pantau di sini, seperti yang kita lihat di belakang, proses pengosongan sedang berlangsung dan alhamdulillah sampai sekarang dari pihak lawan daripada UNP tidak ada perlawanan. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan proses ini tetap berlanjut sampai selesai dan tidak ada halangan yang melintang. Dian Resmiati, Nurul Anissa melaporkan. Kubus Apung merupakan produk inovatif kreatif dengan fitur yang serbaguna dan multifungsi, di mana produk ini berbentuk kubus dan dapat mengapung. Produk tersebut didesain dengan sangat aman dan ramah lingkungan. Kubus apung digunakan untuk mengurangi sampah di sungai agar tidak langsung masuk ke laut. Setiap pekerjaan pasti ada tantangan tersendiri. Begitu juga dengan petugas kubus apung yang mengurus banyaknya sampah yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi bagaimana Bang, dengan Abang sebagai petugas kubus apung selama ini, apa aja tantangan yang Abang dapatkan? Untuk tantangan yang ada di kubus apung, pertama-tama kendalanya itu cuman arus yang dari hulu ke hilir gitu. Rata-rata yang lewat dari hulu ke hilir itu bukan sampah rumah tangga aja, rata-rata sampah pohon kayu dan pohon kelapa dan pohon-pohon yang lain-lainnya gitu. Kalau dipaksain kubus apung itu untuk dipasang dalam keadaan arus deras, kemungkinan kubus apung itu bisa rusak berat gitu. Kalau dari segi sampahnya Bang, ketika arus air tinggi atau curah hujan tinggi,
Itu sampahnya berapa banyak biasanya, Pak? Rata-rata 1 dam truk sampah setelah hujan lebat ya, untuk arus banjir kanal itu. Kalau di hari-hari biasa Bang, biasanya berapa banyaknya sampah yang terkumpul kalau tidak hujan? Kalau hari-hari biasa itu jumlah sampah itu rata-rata 2 kijang, 2 pick up, 2 mobil pick up itu. Kalau petugas yang ditugaskan untuk yang di Kubus Apung itu ada berapa orang? Untuk di Kubus Apung ada 6 orang. Jadi kegiatan kami dari pagi sampai sore itu kami ada 3 shift. Ya. Jadi kegiatan kalau di sungai itu sampahnya kan nggak putus-putus. Nah, kalau sampah pagi itu sampah yang tadi malam. Nah, kalau udah dibersihin, udah dimuat ke kapal, yang siangnya dibersihin sore. Nah, gitu. Jadi yang untuk sore sampai malam itu tuh standby untuk alat seandainya terjadi hujan di malam hari. Gitu. Dian Resmiati, Nurul Anissa melaporkan. Rauf TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami meluncurkan 29 unit armada terkhusus untuk penanganan e-commerce untuk mempermudah pelanggan, terutama seller dan buyer, untuk di rumah saja biar indah logistik yang mengantar paket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Didukung dengan unit terbaru ini, Indah Logistik telah bisa melayani kiriman baik itu dokumen maupun barang yang terkecil. Alhamdulillah, ini mobil terbaru kami, Grandmax, ada baru keluar 29 unit. Begitu juga dengan City Courier motor kita, sudah kita siapkan dengan personelnya, dengan SDM-nya. Begitu juga kita telah mempunyai layanan kiriman towing motor, dan begitu juga towingnya mobil. Semoga dengan meluncurkan unit terbaru ini, customer kami puas dengan layanan kami dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah berjalan dengan lancar dan sukses acara launching dan konvoi armada terbaru PT Indah Logistik, yang mana armada terbaru ini kami khususkan untuk melayani customer e-commerce dan customer city courier PT Indah Logistik. Semoga dengan armada terbaru ini PT Indah Logistik bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya sesuai dengan moto operasional PT Indah Logistik, jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Insight Indonesia akan memberikan informasi tentang tradisi Ararem. Tradisi Ararem merupakan tradisi hantaran mas kawin masyarakat suku Biak, Papua. Penasaran? Mari kita simak info berikut. Tradisi Ararem adalah tradisi mengantar mas kawin dari calon suami kepada keluarga calon istri dalam adat suku Biak, Papua. Mas kawin akan diantarkan secara arak-arakan disertai nyanyian dan tarian yang diiringi musik. Besarnya mas kawin ditentukan oleh pihak keluarga wanita yang disepakati sanak keluarga. Penentuan waktu penyerahan mas kawin harus disepakati oleh keluarga wanita atau keluarga calon istri dan keluarga pria. Dalam tradisi suku Biak, pembayaran mas kawin adalah tradisi yang harus dipatuhi karena menyangkut konsekuensi dari sebuah pernikahan. Tahap awal merupakan tahap untuk menyepakati jumlah mas kawin. Pada tahap ini, pihak keluarga dari pria menanyakan berapa jumlah harga mas kawin yang diminta oleh keluarga perempuan. Jika kedua belah pihak telah menghasilkan suatu kesepakatan, maka pihak keluarga pria mulai menyiapkan segala sesuatu yang diminta oleh pihak keluarga wanita. Dalam tradisinya, mas kawin yang dimaksud terdiri dari sejumlah barang berupa piring dan uang. Setelah permintaan dipenuhi, maka diadakan pertemuan kedua. Tahap kedua, pihak keluarga pria mengundang keluarga wanita ke rumahnya. Undangan ini bertujuan agar keluarga wanita dapat melihat mas kawin dan harta benda lainnya yang telah disiapkan oleh keluarga pria. Jika mas kawin dan harta benda yang dikumpulkan telah sesuai menurut keluarga wanita, selanjutnya adalah menyepakati waktu pelaksanaan pembayarannya. Terdapat dua hal mengenai prosesi penyerahan mas kawin ini. Jika pihak perempuan berasal dari kampung lain, maka dalam proses ini, pihak laki-laki harus mengantar mas kawin kepada pihak perempuan menuju rumah yang sudah disepakati. Untuk mengantar mas kawin, pihak laki-laki harus melibatkan seluruh saudara ataupun kerabat yang berada di kampungnya. Kemudian prosesi arak-arakan Ararem. Ketika mas kawin akan diantarkan, maka diadakan arak-arakan dalam bentuk barisan besar yang terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang dituakan dalam keluarga pihak laki-laki. Seluruhnya terdiri dari perempuan. Kelompok pertama selalu berada di barisan terdepan dan harus menggunakan busana adat Biak sambil memegang piring-piring besar. Dalam bahasa Biak, piring-piring besar ini disebut ben bepon atau piring yang memiliki nilai sejarah adat yang tinggi. Kelompok kedua terdiri dari kelompok campuran, baik laki-laki maupun perempuan. Kelompok kedua ini bertindak sebagai pengantar dan memegang piring-piring kecil sebagai pelengkap harta dan jumlah yang disediakan. Kelompok ketiga merupakan kelompok musisi atau penyanyi yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, tua maupun muda. Kelompok ini membentuk suatu barisan yang disebut barisan pengantar mas kawin. Pada prosesi arak-arakan ini diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik serta tarian yosim pancara atau yospan. Hal ini akan memberikan nuansa yang unik
bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Selanjutnya menandatangani berita acara pembayaran mas kawin. Dengan adanya penandatanganan tersebut, maka berakhirlah prosesi penyerahan mas kawin. Setelah menyepakati pembayaran mas kawin, dilakukan upacara munara yakyaker atau upacara pengiringan selama 7 hari dan 7 malam. Dalam upacara ini, kedua calon pengantin diawasi dalam rumah keluarga masing-masing. Selanjutnya, pengantin wanita diiringi war, suatu arak-arakan disertai tarian dan nyanyian menuju rumah pengantin pria. Di rumah pengantin pria dilakukan upacara pengukuhan tanda sahnya pernikahan. Tradisi mengantar mas kawin atau ararem dari calon suami kepada keluarga calon istri berlangsung secara turun-menurun dari masyarakat adat suku Biak dan juga merupakan warisan kekayaan orang asli Papua yang masih eksis di tengah kemajuan era teknologi modern. Mengantar mas kawin dari keluarga calon suami menjadi sesuatu yang sangat sakral. Harus diberikan kepada keluarga perempuan yang kelak akan resmi menyandang status sebagai istri dalam ikatan keluarga Ket atau marga. Perkembangan arus globalisasi dan modernisasi yang sangat berkembang pesat dapat mengikis budaya tradisional lokal suku asli yang dimiliki warga lokal di tanah Papua. Masyarakat adat suku Biak yang telah hidup ratusan tahun silam tetap mempertahankan dan menjaga tradisi ini sebagai bagian dari kekayaan daerah budaya Nusantara Indonesia. Ikatan dalam perkawinan di suku adat Biak akan ditandai dengan membayar simbol-simbol mas kawin keluarga suami yang telah mengikat kehidupan tradisi masyarakat adat istiadat suku Biak. Prosesi adat membayar mas kawin kepada keluarga perempuan merupakan bentuk kehormatan dan harga diri dari keluarga calon pengantin laki-laki untuk hidup berumah tangga guna meneruskan warisan keturunan bagi marga atau keret keluarga tertentu. Uniknya, pembayaran mas kawin keluarga suami dilakukan proses adat dari keluarga besar keret bersangkutan dengan iring-iringan tarian war dan membawa bendera merah putih menuju rumah keluarga istri. Suku Biak merupakan salah satu suku dari ratusan suku masyarakat adat dari 29 kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Masyarakat adat suku Biak sangat dikenal masih memegang tradisi ikatan adat istiadat yang kuat dalam upaya mempertahankan warisan nenek moyang secara turun-temurun kepada generasi muda suku Biak. Adanya ketaatan masyarakat adat suku Biak senantiasa menjaga tradisi sebagai bukti nyata untuk melestarikan budaya adat istiadat suku Biak yang merupakan kekayaan budaya nasional. Indonesia dikenal dengan keragaman budaya sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara 1000 budaya. Sebab masing-masing daerah memiliki budaya dan adat istiadat tersendiri. Tradisi yang dilakukan pun bermacam-macam, mulai dari seni hingga kehidupan masyarakat sendiri. Insight Indonesia akan kembali berbagi informasi tentang fakta unik seputar budaya Indonesia. Dan kali ini Insight Indonesia akan membahas tentang ritual Brobosan, ritual adat yang masih kental di Pulau Jawa. Berikut informasi seputar ritual Brobosan yang telah kami rangkum untuk Anda. Brobosan adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika ada kerabatnya yang meninggal. Brobosan sendiri dilakukan dengan cara berjalan di bawah keranda mayat yang telah diangkat tinggi-tinggi. Kegiatan ini dilakukan sebelum jenazah diberangkatkan ke makam. Orang yang melakukan Brobosan adalah anak, cucu, atau kerabat dekat dari orang yang meninggal. Ritual ini dilaksanakan berdasarkan pepatah, mikul dhuwur, mendem jero, atau menjunjung tinggi dan juga mengenang jasa-jasa orang yang telah tiada. Tradisi Brobosan ini memiliki dua tujuan. Pertama adalah untuk menghormati orang yang meninggal, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan tuah dari jenazah. Terlebih lagi, jika seseorang yang meninggal sebelumnya memiliki umur panjang, usia tersebut dipercaya mempengaruhi umur saudaranya. Kemudian jika orang yang meninggal tersebut memiliki ilmu yang tinggi, maka ilmunya dipercaya akan menurun pada orang yang menerobos. Hingga saat ini masih banyak yang percaya pada mitos tersebut.
Jika orang yang meninggal adalah perempuan, maka yang boleh berjalan di bawah keranda hanyalah orang terdekat. Sementara itu, jika yang meninggal adalah anak-anak, tradisi berobosan tidak akan dilakukan. Masyarakat Jawa percaya bahwa tradisi ini dilakukan agar keluarga terdekat tidak memiliki nasib yang sama dengan mereka yang telah meninggal dan mendapatkan tuah panjang umur. Ritual berobosan dilakukan di depan rumah orang yang telah meninggal. Orang-orang yang membawa keranda akan mengangkat tinggi-tinggi keranda mayat, kemudian doa dipanjatkan. Setelah prosesi doa selesai, ritual tersebut dipimpin oleh anggota keluarga yang paling tua. Mereka melewati keranda dengan cara berjalan bergantian. Masing-masing diulangi sampai 3 kali. Berawal dari sebelah kanan jenazah, lalu sebelah kiri, kemudian ke depan hingga kembali ke sebelah kanan. Proses tersebut dilakukan hingga 3 kali. Masyarakat Jawa memang sangat konsen dengan hal-hal yang berkenaan dengan adat kesopanan dan semacamnya. Tak hanya menghormati mereka yang masih bernapas, orang-orang yang meninggal pun juga mendapatkan perlakuan yang sama. Itulah informasi seputar ritual berobosan versi Inside Indonesia. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami meluncurkan 29 unit armada terkhusus untuk penanganan e-commerce untuk mempermudah pelanggan, terutama seller dan buyer, untuk di rumah saja biar indah logistik yang mengantar paket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Didukung dengan unit terbaru ini, Indah Logistik telah bisa melayani kiriman baik itu dokumen maupun barang yang terkecil. Alhamdulillah, ini mobil terbaru kami, Grandmax, ada baru keluar 29 unit. Begitu juga dengan City Courier motor kita, sudah kita siapkan dengan personelnya, dengan SDM-nya. Begitu juga kita telah mempunyai layanan kiriman towing motor dan begitu juga towingnya mobil. Semoga dengan meluncurkan unit terbaru ini, customer kami puas dengan layanan kami dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah berjalan dengan lancar dan sukses acara launching dan konvoi armada terbaru PT Indah Logistik, yang mana armada terbaru ini kami khususkan untuk melayani customer e-commerce dan customer city courier PT Indah Logistik. Semoga dengan armada terbaru ini PT Indah Logistik bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya sesuai dengan moto operasional PT Indah Logistik, jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maluku merupakan salah satu pulau bagian Nusantara. Maluku dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah di Indonesia. Bukan hanya itu, keindahan alam, tarian, adat, budaya juga membalutinya. Salah satu adalah tarian Saureka-reka. Tarian tradisional ini mampu menarik perhatian banyak orang. Agar Anda tidak penasaran, mari kita simak informasi berikut. Tari Saureka-reka adalah salah satu tarian tradisional, jenis tarian pergaulan yang berasal dari Maluku. Tarian ini biasa dilakukan oleh para muda-mudi, di mana para laki-laki memainkan gaba-gaba, dan para perempuan menari dan menghindari gaba-gaba tersebut. Gaba-gaba sendiri merupakan bilah pohon sagu yang digunakan sebagai properti menari dan sekaligus menjadi musik pengiring tarian ini. Tari Saureka-reka merupakan salah satu kesenian dan permainan tradisional yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Maluku dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Sejarahnya, tari Saureka-reka ini sudah ada sejak zaman dahulu, khususnya daerah Maluku Tengah. Tari Saureka-reka dulunya sering dilakukan oleh para petani sagu saat musim panen tiba. Tarian dilakukan sebagai ungkapan rasa gembira dan rasa syukur masyarakat atas hasil panen mereka. Di Maluku, selain kaya akan hasil rempah-rempahnya, juga banyak terdapat pohon sagu. Sagu biasanya digunakan oleh masyarakat untuk bahan konsumsi. Kayunya juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan atau alat musik tradisional, seperti tifa dan gaba-gaba yang digunakan untuk tari Saureka-reka tersebut. Tari Saureka-reka dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan masyarakat atas kehidupan dan berkat yang diberikan Tuhan untuk mereka. Selain itu, tarian ini juga difungsikan sebagai tarian pergaulan masyarakat, terutama para muda-mudi. Selain untuk mempererat tali persahabatan, tarian ini juga bisa menjadi media para remaja untuk mencari jodoh. Kini, tari Saureka-reka tidak hanya digunakan sebagai permainan atau hiburan masyarakat saja, namun juga telah berkembang menjadi tarian pertunjukan. Sering juga ditampilkan di berbagai acara budaya seperti pertunjukan seni dan festival budaya. Selain itu, tari Saureka-reka juga menjadi salah satu daya tarik para wisatawan yang telah datang ke sana. Dalam pertunjukannya, tari Saureka-reka biasanya ditampilkan oleh 8 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan. Para laki-laki biasanya bertugas memainkan gaba-gaba, sedangkan para perempuan sebagai penarinya. Dengan diiringi musik tradisional dan suara gaba-gaba, para penari menari dengan melompati atau menghindari tepukan gaba-gaba tersebut. Untuk menari Saureka-reka, tentu membutuhkan keahlian khusus, terutama kelincahan dan ketepatan saat melompat. Stamina juga menjadi faktor penting karena permainan ini sangat menguras tenaga. Dan apabila penari kelelahan, maka mengurangi ketepatan dalam melompat atau menghindari gaba-gaba, sehingga mengakibatkan kaki terjepit bahkan terjatuh. Pertunjukan tari Saureka-reka biasanya diiringi oleh musik tradisional seperti tifa dan toto buang. Tifa merupakan jenis alat musik seperti gendang
dan dimainkan dengan cara dipukul. Selain menjadi musik pengiring, ketukan tifa juga menjadi acuan para penari saat melompat. Sedangkan toto buang merupakan alat musik sejenis gong kecil yang ditata sesuai dengan not. Toto buang biasanya berfungsi sebagai melodi dalam mengiringi tari saureka-reka. Irama yang dimainkan biasanya merupakan irama yang penuh keceriaan, sehingga membuat penari menjadi bersemangat. Selain tifa dan toto buang, gaba-gaba juga menjadi salah satu musik pengiring. Suara tepukan dari gaba-gaba ini kemudian dikombinasikan dengan tifa dan toto buang, sehingga menghasilkan musik yang indah dan khas. Kostum yang digunakan para penari saat pertunjukan tari saureka-reka, para perempuan biasanya menggunakan baju adat dan kain bawahan khas Maluku. Kain bawahan ini dibuat sedikit longgar, sehingga penari dapat berleluasa saat menari. Sedangkan para laki-laki mengenakan baju adat maupun pakaian bebas namun seragam. Untuk kostum tari saureka-reka ini disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi. Dalam perkembangannya, tarian saureka-reka ini masih terus dilestarikan dan dikembangkan hingga sekarang. Berbagai kreasi dan variasi juga sering ditambahkan di setiap pertunjukannya, baik dalam segi gerak, kostum, maupun musik pengiringnya. Tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, perayaan adat, dan acara adat lainnya. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya seperti pertunjukan seni, festival budaya, dan promosi pariwisata. Selain sebagai salah satu warisan budaya, tari saureka-reka juga telah menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke sana. Demikian informasi tentang tarian tradisional saureka-reka dari Maluku ini ya. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan Anda tentang budaya yang ada di Indonesia. Rauf TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami meluncurkan 29 unit armada terkhusus untuk penanganan e-commerce untuk mempermudah pelanggan, terutama seller dan buyer, untuk di rumah saja biar indah logistik yang mengantar paket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Didukung dengan unit terbaru ini, Indah Logistik telah bisa melayani kiriman baik itu dokumen maupun barang yang terkecil. Alhamdulillah, ini mobil terbaru kami, Gramek, ada baru keluar 29 unit. Begitu juga dengan City Courier motor kita, sudah kita siapkan dengan personelnya, dengan SDM-nya. Begitu juga kita telah mempunyai layanan kiriman towing motor, dan begitu juga towingnya mobil. Semoga dengan meluncurkan unit terbaru ini, customer kami puas dengan layanan kami dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah berjalan dengan lancar dan sukses acara launching dan konvoi armada terbaru PT Indah Logistik. Yang mana armada terbaru ini kami khususkan untuk melayani customer e-commerce dan customer city courier PT Indah Logistik. Semoga dengan armada terbaru ini PT Indah Logistik bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya sesuai dengan moto operasional PT Indah Logistik, jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama kusimpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hanya rindu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, oh bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, ku rindu senyummu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami meluncurkan 29 unit armada terkhusus untuk penanganan e-commerce untuk mempermudah pelanggan, terutama seller dan buyer, untuk di rumah saja
biar Indah Logistik yang mengantar paket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Didukung dengan unit terbaru ini, Indah Logistik telah bisa melayani kiriman baik itu dokumen maupun barang yang terkecil. Alhamdulillah, ini mobil terbaru kami, Grandmax, ada baru keluar 29 unit. Begitu juga dengan City Courier motor kita sudah kita siapkan dengan personelnya, dengan SDM-nya. Begitu juga kita telah mempunyai layanan kiriman towing motor dan begitu juga towingnya mobil. Semoga dengan diluncurkan unit terbaru ini, customer kami puas dengan layanan kami dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah berjalan dengan lancar dan sukses acara launching dan konvoi armada terbaru PT Indah Logistik, yang mana armada terbaru ini kami khususkan untuk melayani customer e-commerce dan customer City Courier PT Indah Logistik.